Adik-adik sudah siap ya? Adik-adik sudah siapkan Alkitab. Kita sama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik, kita mau satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah menghimpunkan kami untuk bersama-sama beribadah di hari ini. Tuhan, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami. Semalam kami boleh tidur dan bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhir. Penyertaan Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami dan membuat hati kami boleh bersuka cita di dalam beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengujikan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia, karena apa? Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Kita pujikan lagu ini dengan sukacita ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini terasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya adik-adik, kita akan baca ayat emas pada hari ini. Kita buka dari kitab Amsal, Perjanjian Lama ya. Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-24. Ya, sila tunggu. Adik-adik buka kitab Amsal, ayat yang pasal yang ke-18, ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, ini ayat emas kita pada pagi hari ini. Adik-adik bisa hafalkan ya di rumah. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, Tuhan ajar kehendak-Mu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu. Dekatkan diriku kepadamu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan
Shalom adik-adik, sebelum kita akan makan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Semua dilipat dulu tangannya. Kita berdoa, kata siapa yang berdoa? Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu berjalan. Terima kasih juga untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di sini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, karena Kau memberikan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka mata, hati, dan telinga kami ya Bapa untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pembacaan kita pada minggu ini jatuh pada Lukas 10. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Kata saya ulang, Lukas pasal 10, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca sama-sama ya. Karena ini satu perikop, berarti judulnya dibaca juga. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikian firman Tuhan. Bisa ditutup semua kitabnya. Nah, sebelum kita kan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini, Kak Tasya punya satu video yang bercerita tentang kura-kura dan itik. Mari kita tonton sama-sama sebelum akhirnya mendengarkan cerita dari Mbak Pur. Di sebuah danau di dalam hutan, hiduplah seekor kura-kura. Dia sangat senang melihat burung yang terbang di langit dan hewan-hewan lain yang berlarian dengan gesit di hutan. Kura-kura sangat ingin menjadi lincah dan gesit seperti hewan lainnya. Kura-kura merasa sangat sedih dan tidak puas karena dia ingin melihat dunia, tetapi mempunyai rumah yang berat di punggungnya. Dan juga kakinya sangat kecil sehingga harus terseret-seret ketika berjalan. Suatu hari, kura-kura bertemu dengan sepasang itik. Lalu, dia menceritakan masalahnya kepada mereka. "Kami dapat membantumu melihat dunia. Berpeganglah pada ranting ini dengan gigimu. Kami akan membawamu terbang tinggi ke atas langit, di mana kamu bisa melihat seluruh daratan di bawahmu. Tetapi kamu harus diam dan tidak berbicara, atau kamu akan menyesal," kata sang itik. Kura-kura tersebut sangat senang. Lalu dia dengan cepat memegang ranting kayu tersebut dengan giginya.
Dan sepasang itik tersebut mencengkram masing-masing ujung kayu tersebut dengan cakar mereka, lalu mereka pun terbang tinggi ke langit. Kura-kura bahagia sekali melihat pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Semuanya terlihat sangat cantik dari atas sini, pikir kura-kura. Saat itu, seekor burung gagak terbang dan melihat kura-kura ada di langit. Dia pun menghampirinya. "Wow, kura-kura, kamu sangat hebat, bisa ada di langit. Aku yakin kamu pasti raja kura-kura," kata sang gagak. Kura-kura sangat senang dan bangga mendengar perkataan sang gagak. Lalu dia pun membuka mulutnya ingin menjawab perkataan sang gagak. Tapi kura-kura lupa dengan perkataan itik untuk tidak berbicara. Seketika itu juga kura-kura terlepas dari ranting yang dipegangnya dan dia pun terjatuh. Adik-adik, bagaimana? Sudah menyaksikan ya? Nah, bagaimana ceritanya tadi? Tentang apa? Jadi ceritanya tadi tentang jika kita itu dipuji oleh seseorang karena kita mampu melakukan sesuatu, kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus bersyukur adik-adik kalau ada orang yang memperhatikan kita. Sudah jelas sekali ya tadi filmnya. Jadi ada seekor kura-kura yang sedih, kemudian ditolong oleh dua itik dengan berbagai macam cara supaya bisa membawa kura-kura itu terbang. Tapi pada waktu di tengah perjalanan ketemu dengan si gagak yang memuji si kura-kura itu, dan kura-kura itu merasa bangga, merasa tinggi hati. Oh, aku ternyata dianggap sebagai raja kura-kura. Nah, akhirnya apa adik? Padahal pada waktu sebelum terbang tadi dibilang sama itik, nanti jangan sekali-kali kau lepaskan gigitanmu pada kayu ini ya, supaya kamu tidak jatuh. Tapi ternyata apa adik? Si kura-kura ini tidak tahu. Dia dengan bangga karena dipuji oleh si gagak. Dia mau mengucapkan kata-kata kepada si gagak, akhirnya dia terjatuh. Itu adik-adik yang harus kita pahami. Jadi ketika kita terlena, kita sombong, kita bangga dengan diri kita, kita akan jatuh. Oleh sebab itu, suatu saat kalau adik-adik sudah besar dan terjadi hal seperti itu, kalian bisa melakukan sesuatu, terus ada yang memuji, ada yang waduh menganggap kamu itu hebat ya ternyata, itu bilang aja terima kasih atas pujiannya, itu sudah cukup. Dan kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena ternyata kemampuannya itu ada yang memperhatikan dan ada yang memuji. Tapi kita tidak boleh sombong, ingat itu ya. Nah, kemudian apa ya hubungannya dengan bacaan pada pagi ini? Nah, ayo coba kita perhatikan lagi Alkitab kita. Kita coba mengerti dari isi firman Tuhan pada pagi ini. Sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa sama kita? Tuhan itu mau supaya kita belajar apa pada pagi ini? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kita perhatikan ya Alkitab kita.
Jadi akan saya ulang lagi untuk mengingat firman Tuhan tadi ya. Jadi ayat yang pertama ini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lainnya, lalu mengutus berdua-dua mendahului mereka ke kota tempat yang hendak ditujunya. Jadi ayat yang pertama ini menceritakan tentang Tuhan Yesus itu punya murid berapa? Masih ingat adik-adik? Ayo, muridnya Tuhan Yesus itu sebelum Tuhan Yesus mendapatkan murid lagi itu berapa muridnya? Masih ingat? 12 ya. Tuhan Yesus sudah punya murid 12 orang. Kemudian Tuhan Yesus menunjuk 70 orang. Banyak sekali ya. Banyak sekali. 70 orang untuk menjadi murid-muridnya. Kemudian Tuhan menentukan dari 70 orang ini supaya berpasang-pasangan, dua orang pergi ke kota di mana kota itu akan dituju juga bersama Tuhan Yesus. Tapi murid-murid yang ke-70 ini disuruh berangkat duluan, ya, mendahului Tuhan. Mereka berangkat. Nah, itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah, ayo ayat 2 sama 3 ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu bilang, tuaian itu apa toh adik-adik? Tuaian itu menuai, orang yang menuai, orang yang panen. Kalau kalian di rumah misalnya ada buah jambu atau buah mangga, kalau kalian memetik itu namanya menuai, mengambil buah dari pohon itu namanya menuai. Nah, jadi di sini apa ya maksudnya? Kok Tuhan Yesus itu bilang tuaian banyak sekali tapi pekerja-pekerja tidak ada, sedikit adanya. Makanya Tuhan mengumpulkan 70 orang untuk menjadi pekerja-pekerja tuaian itu, untuk menuai, untuk memanen, ya, mengambil buah-buah itu. Nah, kemudian Tuhan juga berkata begini, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Loh, takut nggak adik-adik sama serigala? Terus kira-kira murid-murid yang sudah dipilih sebanyak 70 orang tadi, kalau misalnya disuruh pergi terus kemudian nanti ketemu dengan serigala, takut nggak kira-kira? Nah, coba ayo kita mengerti dan kita sejenak berpikir tentang firman Tuhan ini. Kenapa firman Tuhan hari ini berkata seperti itu? Jadi maksudnya begini adik-adik ya. Dunia itu ada banyak hal yang jahat, banyak hal yang menakutkan. Jadi makanya Tuhan Yesus itu mengutus murid-murid itu untuk mengabarkan Injil, untuk memberi wawasan, untuk mengajar orang-orang yang belum mengenal Injil ini, supaya mereka mengerti dan tahu apa yang harus mereka perbuat, supaya mereka tidak berbuat jahat terus, tetapi mereka
mengerti akan firman Tuhan dan mereka melakukan dengan baik. Itu tujuan dari apa yang akan Tuhan lakukan dalam mereka memilih orang-orang sebanyak 70 orang itu, ya. Terus kemudian ayat yang keempat, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalananmu. Jadi ini pengarahan, ya. Ini pengarahan dari Tuhan Yesus untuk murid-murid yang diutus untuk pergi tadi, ya, ke kota-kota di seluruh dunia ini. Jadi di sini itu kita itu diharapkan untuk tidak merepotkan diri, ya. Jadi kita itu tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa macam-macam. Maksudnya kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, melayani dengan baik, kita itu tidak boleh mikir-mikir macam-macam. Kita harus fokus dulu. Kalau melayani Tuhan itu tidak lama, ya, kurang lebih ya 1 jam, 1 jam setengah. Ya kalau misalnya ada acara ya paling 2 jam. Itu kita harus berikan sesuatu yang istimewa untuk Tuhan gitu. Maunya itu seperti itu, ya. Oleh sebab itu makanya Tuhan sampai bilang, kalau kamu mau pergi dan menuju ke suatu tempat, jangan membawa macam-macam. Bahkan jangan sampai kamu itu setiap ada orang di jalan terus disapa, diberikan salam. Tidak boleh seperti itu. Sampai di tempat di mana mereka tuju. Nah, kemudian ayat yang kelima, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasmu. Tetapi jika hendak salammu itu kembali kepadamu, tinggallah dalam rumah itu dan makanlah, minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut menerima upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Nah, ini sudah banyak sekali tadi, ya. Jadi ketika kita itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suatu kota dan kita sudah menemukan tempat itu, bahkan sudah mendapatkan rumah yang akan kita tuju, maka kita harus memasuki rumah itu dengan memberi salam. Salamnya itu, katanya Tuhan Yesus disuruh bilang begini, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, kalau salam yang kita sampaikan itu diterima dengan tuan rumahnya, maka kita akan merasa senang, dan damai sejahtera itu juga akan ada di dalam diri kita. Tetapi kalau seandainya ke rumah kita memberi salam tidak diterima, bagaimana adik-adik? Kita kecewa atau enggak? Kita enggak boleh kecewa, tetapi kita simpan dalam hati, kita berdoa sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan untuk meneruskan perjalanan lagi. Dan tetapi kalau kita diterima di suatu kota, di sini dikatakan jika kita diterima di sebuah kota itu, masuklah, dan jika kamu diberi makan, jika kamu disambut, diberikan segala sesuatu, terimalah itu dengan senang hati. Tidak boleh grundel, walaupun misalnya kita dikasih makanan atau kue yang tidak kita suka, kita tidak boleh ngomel, tapi kita harus menerima dengan segenap hati, dengan
sukacita karena sudah ada yang memberikan berkat itu. Kita harus bersyukur. Nah, itu perjalanan rasul-rasul dulu itu seperti itu, adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik sudah besar, kalian melayani, menjadi majelis atau menjadi pendeta atau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi kakak sekolah minggu atau melayani dimanapun, kalian akan merasakan seperti itu, ya. Nah, saya lanjutkan lagi ayat yang ke-9 sekarang. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit dan yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami tebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari ini, itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, jadi ini wejangan-wejangan yang diberikan atau pelajaran, ya, wejangan itu pelajaran, ya adik-adik. Jadi pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada 70 orang yang diutus untuk pergi ke kota-kota untuk mengabarkan Injil itu seperti itu. Jadi semua sudah dipersiapkan sama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita dipilih Tuhan menjadi pelayan, adik-adik jangan takut. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Jadi pelajaran-pelajaran apa saja yang didapat dari Tuhan Yesus itu yang harus kita dengarkan dan kita lakukan, maka kita akan menjadi pekerja-pekerja yang baik. Jadi dari situ tadi Tuhan mengutus 70 orang. Di sini murid-murid itu juga mendapat tugas bahwa nanti kalau sudah masuk di kota itu, pokoknya harus mulai melakukan pelayanan. Kamu harus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit yang di situ. Nah, itu pekerjaannya murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih itu. Jadi murid-murid 70 orang yang dipilih sama Tuhan Yesus ini tidak dibiarkan pergi geruduk gitu aja, adik-adik. Tapi Tuhan itu membekali dengan segala macam, ya, diajarkan sebelum itu kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, setelah itu Tuhan juga memberi kekuatan, kesehatan buat orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipekerjakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ingat ya adik-adik, ya, suatu saat nanti kalau adik-adik besar, tumbuh dewasa, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ingat ya, kalian setiap ada tugas, kalian harus siap laksanakan, ya. Seperti kalau di sekolah, kalau kita dikasih tugas mengerjakan PR atau di rumah diminta tolong untuk mama papa untuk membersihkan tempat tidur kita, siapa? Nah, harus seperti itu, tidak boleh malas, ya. Tetapi kalian harus tetap siap dalam menghadapi hidup ini. Nah, adik-adik, satu kali lagi juga saya katakan bahwa kita itu tidak boleh sombong. Ingat dari cerita kura-kura sama si burung gagak sama 2 ekor itik tadi. Kalau ada yang memuji ketika kalian itu melayani, gimana nanti kalau sudah besar, ya, masih kecil pun boleh melayani, ya, menolong teman
atau menolong papa mama atau menolong oma opa, siapapun yang kita tolong, kita harus tetap dengan rendah hati dan kita dengan penuh sukacita membantu dan menolong mereka. Kita tidak boleh sombong dan kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu memakai kita, ya. Nah, jadi dari firman Tuhan itu tadi, ya, ternyata Tuhan itu memilih 70 orang itu tidak dibiarkan pergi begitu saja, tapi Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan satu hal lagi, jadi ayat hafalan hari ini itu yang tadi diberikan sama Kak Sila itu tadi ya, mengatakan, jadi kata ayat hafalan pada pagi ini yaitu dalam Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, itu jadi ternyata dalam kehidupan itu seperti itu, adik-adik. Jadi ada teman itu yang mendatangkan kecelakaan. Maksudnya yang kayak apa, adik-adik? Jadi kalian juga harus paham, walaupun itu hanya ayat hafalan, kalian harus mengerti dari isinya bahwa teman itu kadang-kadang ada ya yang mengajak kita berbuat yang nggak benar. Itu yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi kalau teman itu baik, wis kita itu seperti saudara, lebih dari saudara. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, adik-adik melalui firman Tuhan pada pagi ini, kakak berharap agar kalian lebih hati-hati lagi, lebih mendengarkan firman Tuhan, dan lebih lagi sungguh-sungguh ya melakukan firman Tuhan, sehingga kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya lagi, tutup matanya, Kak Tasya pimpin doa. Nah, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Kau juga memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengar, namun juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak mudah menyerah untuk melakukan kebaikan kepada siapapun di sekitar kami. Dan biarlah Bapak, dari apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan melanjutkan sisa hari kami mau serahkan sisa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kau mau pimpin sertai kami hingga sisa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Nanti persembahannya dititipkan bersama orang tua kita untuk dibawa ke gereja. Sementara adik-adik persiapkan persembahannya, kita pujikan satu pujian, Inilah Ungkapan Syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya
kita lipat tangan, tutup mata, kita bawakan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menjadi berkat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan warta PA di mana kita melihat siapa teman-teman kita yang pada bulan Januari ini berulang tahun, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya adik-adik, tadi kita sudah melihat teman-teman kita ya yang berulang tahun. Kita ucapkan sama-sama selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tapi Kak Sila ingatkan kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, bahwa kita harus mau melakukan perbuatan yang baik, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi ya, yang mau bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kita pujikan satu pujian, kita satu di dalam Tuhan, ya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Kiranya Tuhan memimpin sertai mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam keseharian mereka, sehingga mereka di dalam usia yang baru semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya penyertaan Tuhan Yesus senantiasa yang kami mohonkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.